Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Ekonomi. Enggak semangat ya? Kurang semangat ya tadi ya, nggak apa-apa lah. Dan saya di sini udah bersama teman-teman saya nih. Boleh kenalan dulu kali satu-satu. Oke, boleh. Saya di sini Muhammad Fikri Fadila, mahasiswa manajemen keuangan semester 6 dan sekarang berkuliah di UIN Jakarta. Boleh? Saya Rumudi Astuti, juga semester 6 berkuliah di UIN Jakarta. Saya Siti Nurhayati Nisa dengan panggilan Nisa sama dengan mereka. Oke. Lanjut. Dan narasumber yang sangat luar biasa, boleh perkenalan diri. Oke, sebelum kita ngobrol nih, kenalan dulu nggak sih? Boleh. Kan ada pepatah kan ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, tak sayang maka tak cinta. Ini kita kenalan ya. Oke. Perkenalkan ya teman-teman semua, nama saya Muhammad Habib Maulana, bisa dipanggil Habib, ada yang panggil Maulana. Kalau orang singkatnya panggil Bang Maul, gitu. Tapi kalau di kampus ya Habib, ya panggil Habib aja. Saya asal dari Riau, ya Kota Pekanbaru, merantau jauh ke Jakarta, ke Ciputat gitu ya. Saya juga sama dengan teman-teman juga mahasiswa ekonomi syariah semester 6 ya, yang kebetulan saat ini sedang menjalankan usaha juga ya. Yang mana usaha ini kalau kita namakan ini dalam grup kita ini namanya Jabal Group Indonesia. Yang mana di Jabal Group Indonesia ini kita banyak menjalankan sektor-sektor usaha di bawahnya. Ada sektor di manufaktur kayak konveksi, nanti teman-teman ketika mau bikin PDH, mau bikin apapun nanti bisa disampaikan gitu kan. Kita juga ada bergerak di bidang F&B, di food and beverage, kemudian kita juga ada bergerak di bidang ekspor dan impor juga, dan kita juga ada bergerak di bidang-bidang kayak pembuatan sabun sabun cuci piring ya, kayak Sunlight, kayak apa dan sebagainya. Ini company kita namakan Jabal Group Indonesia, tapi belum legal ya. Dalam artian kita belum mengurus kayak legalitas seperti PT atau sivil dan sebagainya gitu. Karena kalau dinilai dari menjalankan sambil kuliah juga lumayan berat gitu kan, untuk menjalankan kewajiban yang ada gitu. Dan posisi saya saat ini itu sebagai CEO dan foundernya lah dari Jabal Group Indonesia ini. Dan hadir pada saat ini untuk memberikan lah dan sharing-sharing ya sama teman-teman semua terkait fintech syariah dan konvensional, tepatnya di peer-to-peer lending. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh nih tentang fintech, baik itu konvensional ataupun syariah, kita masuk dulu nih. Sebenarnya fintech tuh peer-to-peer lending tuh apa sih? Oke, kalau kita berbicara tentang peer-to-peer lending ya, dan kita bicara tentang dari segi bahasa dulu teman-teman ya. Kan P2P itu kan kepanjangan, singkatan, kepanjangan yakni peer to peer lending. Peer itu artinya rekan kepada rekan. Lending itu artinya apa? Peminjaman. Dalam artian apa? Peminjaman dilakukan oleh satu rekan kepada rekan lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan peer to peer lending secara bahasa. Oke ya. Nah, adapun secara istilah yang kita ketahui bersama, peer to peer lending itu sederhananya, misal saya seorang pengusaha, saya butuh modal nih buat melakukan ekspansi ke depannya, tapi saya nggak punya uang. Lantas hadirlah peer to peer lending untuk menjembatani, untuk mempertemukan antara saya yang butuh modal dengan Anda, misalnya yang orang kelebihan modal, dalam kutip adalah seorang investor. Anda kelebihan modal, saya kekurangan modal, dipertemukanlah dalam suatu platform namanya peer to peer lending. Lebih seperti itu secara singkat ya pengertian dari peer to peer lending itu sendiri. Oke, tadi udah dijelasin secara singkat. Nah, sebelumnya kita kan saat ini udah enak nih, ada peer to peer, bisa minjem dengan mudah. Apalagi kalau syariah kan tanpa bunga dan segala macamnya. Nah, sebelum masuk ke perbandingannya, sebelum ada peer to peer itu, kita kalau mau minjem dan segala macam itu tuh biasanya pakai apa sih kalau mau ngejalan usaha ataupun kebutuhan konsumtif? Oke, jadi sebelum peer to peer ada, kita minjam kemana gitu ya? Iya, sejarahnya gimana gitu bisa muncul ada peer to peer ini? Oke. Nah, sebelum kita berbicara tentang lebih dalam ya terkait dengan peer to peer itu sendiri, kemudian lembaga-lembaga yang hadir sebelum peer to peer itu hadir, kita berbicara jauh dari sebelum abad-abad sebelumnya, bahkan kita berbicara tentang keuangan terlebih dahulu. Ya, kalau dalam sistem keuangan, ya kita sama-sama tahu lah jenis transaksi yang paling tua, paling jadul
barter, ya nggak sih? Itu udah ditemukan pada tahun kurang lebih sekitar 3000 sebelum Masehi, udah lama itu. Tapi hanya saja barter ini, misal saya punya 10 karung gandum, Anda punya 1 ekor kambing, saya mau makan kambing, tapi saya nggak punya kambing, saya cuma punya 10 karung gandum, saya tukar kepada Anda. Anda ambil 10 karung gandum, saya ambil 1 karung kambing. Tapi sistem barter tersebut memiliki kelemahan, yakni ketika saya ingin kambing, Anda ingin gandum nggak? Belum tentu, ya enggak. Nah, oleh karena itulah berubah pada fase yang kedua. Tadi fase pertama barter, fase kedua adalah fase yang namanya komoditas uang. Jadi komoditas uang itu adalah komoditas yang dijadikan seakan-akan dia itu seperti uang. Contoh nih, di Afrika itu komoditas uangnya adalah garam. Jadi ketika saya ingin beli kambing, saya cukup memberikan garam kepada Anda. Jadi uang pada saat itu digantikan dengan garam. Saya ingin beli barang, ya pakai garam. Saya ingin beli ikan, ya pakai garam. Sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Itu dulu komoditas uang. Kalau di Amerika itu dia pakai kulit. Kalau saya ingin beli buah, ya pakai kulit. Tapi karena keterbatasan garam dan keterbatasan kulit, kan belum tentu toh ketika kita ingin transaksi di Timur Tengah, di Arab Saudi ada garam, di sana kan sedikit lautan, otomatis nggak bisa itu kita pakai sistem komoditas uang tadi. Maka lahirlah fase ketiga, yakni fase di mana uang logam itu muncul. Jadi uang logam itu pertama kali ditemukan yaitu kurang lebih sekitar 600 sebelum Masehi ya. Itu bangsa Lydia di Turki, kalau nggak salah itu dari kerajaan Romawi ya. Itu mereka lah yang pertama kali menciptakan uang logam dari emas, perak maupun juga tembaga nih teman-teman. Jadi awal kali yang menemukan sistem itu ya dari bangsa Romawi. Nah, akan tetapi kalau kita belanja kan kemana-mana pun bawa emas, bawa apa kan berat ya nggak sih, bawa koin nggak efisien. Nah, makanya masuklah ke fase keempat, fase uang di masa awal atau representative money. Itu pertama kali ditemukan oleh dinasti Song di China, di Tiongkok, itu sekitar abad 10 sampai abad 13 Masehi ya. Jadi dari uang kertas itulah awal mula uang kertas ditemukan. Nah, jadi uang kertas itulah ketika kita mau belanja pakai uang kertas, ketika apa tuh pakai uang kertas. Nah, sebelum ditemukannya perbankan. Jadi dahulu cuma uang kertas saling percaya aja gitu, emas dan sebagainya. Nah, lalu masuk kepada fase berikutnya, yakni fase di mana uang fiat ya, uang fiat itu uang kertas yang kita pegang saat ini itu muncul. Nah, uang fiat itulah yang mendasari hingga saat ini transaksi kita pakai dolar, pakai rupiah, pakai yuan dan sebagainya, itulah uang fiat. Kenapa? Karena kertas itu kan sesuatu yang mudah didapat. Ya nggak semua negara itu bisa mencetak kertas. Beda kalau misalnya emas kalau kita bawa kemana-mana ya berat, tapi kalau uang kertas ya mudah gitu kan kita bawa. Nah, dari situlah tapi uang kertas pada saat itu kan pakai standar gold. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, standar emas. Tapi pada tahun 1971 tepatnya Presiden Amerika pada itu Nixon membuat kebijakan yang kontroversial namanya Nixon Shock ya. Yang mana kebijakan tersebut kalau teman-teman tahu nih ya, kebijakan tersebut itu menghapus standar emas tadi. Jadi mereka bisa mencetak uang seenak mungkin tanpa ada backingan emas sebelumnya. Nah, itulah awal mula kerusuhan keuangan ya di muka bumi pada saat itu. Nah, jadi itulah pada saat ini tuh beredarlah uang-uang dolar mendominasi dunia dengan perjanjian Bretton Woods pada saat itu. Nah, otomatis pada saat itu kan transaksi kan masih manual ya. Kalau saya ingin beli barang ya saya kasih uang kertasnya kepada Anda. Kalau saya ingin beli apel, saya kasih uang kertas kepada Anda. Ya nggak seperti itu. Nah, hanya saja industri itu berevolusi teman-teman. Ada industri 1.0, 2.0, 3.0. Nah, di poin 3.0 sampai 4.0 inilah semua udah serba komputer dan serba digitalisasi, termasuk diantaranya adalah sistem keuangan. Yang dahulu kita mau bayar harus pakai uang cash, sekarang nggak perlu, cukup pakai HP, pakai kris, ya nggak sih? Nah, itulah awal mula fintech itu muncul. Fintech itu kan sederhananya kan financial technology. Yang dulu kita financial tradisional itu saya mau bayar Anda harus pakai uang, saya mau transfer ya saya harus datang ke bank. Tapi dengan adanya financial technology, industri jasa keuangan yang diintegrasikan dengan teknologi, maka sekarang kita nggak perlu ke bank, cukup pakai HP bisa transfer. Itu financial technology, pakai kartu dan sebagainya ya. Jadi itu awal mula yang mendasari yang namanya dari fintech itu sendiri ya, financial technology. Yang dahulu kita cuman secara konvensional, secara normal kita bertransaksi, sekarang transaksi kita didasari dengan kemajuan
teknologi. Kita belanja ya nggak perlu pakai uang cash lagi, cukup pakai tap, pakai kris, transfer dan sebagainya. Nah dari fintech itu sendiri ya teman-teman ya, itu dia terbagi terbagi 4. Pertama itu adalah fintech SCF, Securities Crowdfunding. Yang kedua itu adalah namanya itu payment. Kalau yang crowdfunding tadi misal platform yang mana platform tersebut menghubungkan sama kayak peer-to-peer lending ya, tapi kalau SCF ini dia lebih ke pendanaan bersama, tapi dalam tanda kutip itu sistemnya itu kepemilikan saham atau kepemilikan perusahaan. Misal saya butuh dana 1 miliar, oke ya, saya ajukan kepada misal salah satu SCF itu adalah LBS Urundana, saya ajukan nih kepada platform LBS Urundana. Kemudian LBS Urundana ini itu mencek dulu nih portofolio kita, prospektus kita, ini layak atau tidak. Ketika udah melengkapi persyaratan, maka kita akan listing di platform dari LBS Urundana tadi. Maka investor, misal Anda punya kelebihan dana, uang saya banyak nih, nganggur, mending saya investasikan lah. Anda taruh tuh di platform SCF tadi, maka Anda jatuhnya kayak membeli saham. Nah, kayak membeli saham perusahaan dari saya, gitu. Tapi ini kata kalau saham di B itu ya Bursa Efek Indonesia tuh saham yang versi pro, kalau ini saham yang versi lightnya lah, gitu bisa dibilang. Itu SCF. Kemudian ada fintech payment, itu pembayaran. Kalau yang konven itu kayak teman-teman tahu ya, kayak Shopee Pay Later, ya, kayak GoPay, OVO, itu kan bayar, tapi kan pakai teknologi, ya nggak sih? Nah itu fintech payment yang konvensionalnya. Ada pun yang syariah, ada tuh link aja syariah, ada tuh Kaspro, ada tuh Jispro dan sebagainya. Jadi itu, jadi yang pertama tadi SCF, kemudian yang kedua tadi ada payment, yang ketiga tadi itu ada namanya ITSK. ITSK itu inovasi teknologi sektor keuangan. Contoh nih, saya ambil contoh Artaku. Jadi Artaku itu adalah sebuah platform dari fintech yang mana itu mempertemukan antara saya membutuh dana. Salah satu cara konvensional untuk meminjam dana itu adalah selain di bank adalah dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi saya pinjam ke BPR, tapi kan nggak mungkin toh saya datang ke BPR, Pak syaratnya apa, datang ke BPRB, Pak syaratnya apa, datang ke C, Pak syaratnya apa, nggak efisien dong, bensin dong. Hadirlah Artaku. Artaku itu memfasilitasi kita. Cukup kita buka Artaku, kita lihat nih, BPRA ini syaratnya ini, BPRB ini syaratnya ini, tanpa kita perlu datang ke lokasi. Itulah mempermudah kayak marketplace. Kalau marketplace, kalau GrabFood itu kan makanan ya, tapi kalau yang Artaku ini dia BPR dan BPRS. Jadi menghubungkan kita dengan bank-bank perkreditan rakyat tadi. Nah, jadi kita nggak perlu datang, cukup lihat aplikasi atau platform tersebut. Nah yang terakhir, yang keempat tadi ada SCF, ada payment, ITSK, yang terakhir adalah peer to peer lending. Nah inilah yang akan kita bahas, oke ya. Nah peer to peer lending itu sendiri di dunia itu muncul pada tahun 2005, itu Zapo di Inggris. Jadi fintech peer to peer lending, ingat ya, fintech peer to peer lending, bukan fintech ITSK, bukan yang SCF, bukan yang payment, tapi peer to peer lending itu pertama kali muncul di dunia itu di Inggris tahun 2005, namanya Zapo. Karena sukses membiayakan, karena sukses menyalurkan kredit, di Amerika ikut-ikutan FOMO, viral nih, asik nih, ya kan? Gue buka juga di Amerika muncul namanya fintech peer to peer lending, namanya tuh Funding Circle. Karena sukses juga, itu bukanya tahun 2006. Kalau yang di Inggris 2005, di Amerika itu tahun 2006, buka di Tiongkok, di Cina tahun 2007. Adapun di Indonesia sendiri itu baru masuk tahun 2015 berdasarkan keterangan dari AFPI. Apa itu AFPI? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kalau yang konven itu AFPI. Kalau yang syariah itu AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFPI dan juga AFSI. Nah, kalau dari AFPI sendiri itu menyatakan bahwasannya fintech peer-to-peer lending pertama kali di Indonesia itu masuk tahun 2015, namanya Coinworks. Iya. Dan sekarang tuh masih ada Coinworks. Dan baru resmi dilegalkan oleh OJK itu tahun 2016. Di tahun yang sama mulai muncul banyak fintech. Namanya orang FOMO ya. Ini peluang besar nih bagi gua nih. Uang banyak, daripada nganggur mending gua salurkan kan gitu. Muncullah ketika itu banyak sekali pinjol-pinjol yang beredar, nauzubillah min dzalik gitu ya, riba semakin merajalela. Dan sekarang tahun per Mei kemarin sekarang Mei ya, tahun 2025 OJK merilis bahwasannya cuman ada 96 fintech peer to peer lending yang legal oleh OJK. 96.
sebelumnya tuh ada ratusan. Tahun 2024 aja itu OJK membekukan banyak sekali fintech peer-to-peer lending, salah satunya Investri, yang mana ownernya kabur ke Qatar, gagal bayar nih. Misal nih Anda taruh uang di Investri, saya minjem dong, tapi saya gagal bayar. Nah banyak sekali kasus-kasus di Investri tersebut, sehingga uang Anda sebagai investor itu nggak balik. Karena investor itu takut ganti rugi yang hampir miliaran dan triliunan ya, kabur dia ke Qatar, kata orang. Tuh, ada lagi jembatan emas, ada lagi Tanifan, banyak tuh fintech peer-to-peer lending yang dibekukan oleh OJK per tahun 2024. Dan per Mei tahun ini 2025 itu cuma ada 96 fintech peer-to-peer lending yang legal serta diawasi oleh OJK. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas Fikri ya, terkait dengan sejarah peer-to-peer lending lah bisa masuk Indonesia itu bagaimana. Dan terkait dengan sebelumnya itu minjem di mana sih? Nah, kalau kita berbicara peer-to-peer lending kan masuk kan tahun 2015 ya di Indonesia. Kemudian sebelum tahun 2015 mereka pinjam di mana? Nah itulah mereka pinjam di bank konvensional. Tapi kan nggak semua bank bisa menerima orang-orang seperti kita minjam. Harus ada jaminannya. Jaminan, bener, jaminannya lah, BPKB lah. Prosedurnya ribet. Susah. Jadi peer-to-peer lending itu hadir untuk menaungi, mewadahi kaum marginal tadi, kaum yang unbankable, yang tidak bisa memenuhi persyaratan bank tadi. Itu pinjam di bank. Kemudian ada lagi orang pinjam di pegadaian. Misal Anda punya motor, Anda butuh uang, tinggal gadaikan. Jadi pinjam uang dengan skema rahan pegadaian, jaminan gitu dan sebagainya. Orang juga pinjam ke rentenir. Rentenir itu yang mungkin banyak itu di rumah saya aja itu ada tetangga, dia tuh uangnya banyak, dia nggak punya kerjaan cuma jadi rentenir. Ada tetangga yang pinjam uang, Bu, saya pinjam uang 5 juta dan, oh ya Bu, saya pinjamin, tenornya berapa? Saya balikin 2 bulan depan. Oh ya dah, balikin 7 juta ya Bu, gitu. Jadi orang-orang dahulu pinjam seperti itu, dan itu marak teman-teman di perdesaan. Pinjam ke teman-teman yang lebih kaya, Bu, pinjam 5 juta, nanti saya balikin 7 juta. Letak perbedaan ribanya itu adalah kalau misal si peminjam itu mensyaratkan, Bu, nanti ibu balikin ya 7 juta, kan pinjam 5 juta nih, balikin 7 juta. Ketika ada persyaratan dari si peminjam dana di awal itu riba. Tapi kalau saya sebagai peminjam itu, Bu, saya kan pinjam 5 juta, ini saya balikin 6 juta ya Bu, 1 jutanya sebagai uang kebajikan, itu baru halal dalam Islam. Tuh, nanti kalau kita panjang bahas tentang riba tuh nanti ya kita bahas fokus ke peer-to-peer lending dulu gitu ya. Nah selain ke bank konvensional, selain ke rentenir tadi, selain ke pegadaian, orang juga pinjam ke yang namanya koperasi simpan pinjam. Banyak itu koperasi simpan pinjam. Kemudian ada namanya LKM. LKM itu lembaga keuangan mikro. Contohnya adalah kalau yang syariah itu ada BMT. Teman-teman BMT, BPR dan sebagainya itu termasuk dari LKM ya, lembaga keuangan mikro. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Sebelum peer-to-peer lending hadir kan sangat sulit ya, pegadaian harus punya barangnya, ke rentenir nggak enak sama tetangga, terus bunganya luar biasa berkali-kali lipat, ya nggak sih gitu. Kemudian kalau ke pegadaian tadi yang harus ada barangnya, ke koperasi juga kurang lebih sama lah kayak perbankan, banyak syaratnya gitu. Hadirlah peer-to-peer lending, cepat, praktis, cuman butuh HP, nggak banyak jaminan, bisa minjem. Nah, tapi kita sebagai seorang muslim tentu dong memperhatikan kaidah-kaidah syariah, mana yang riba, mana yang tidak. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mas Fikri ya, terkait dengan sejarah peer-to-peer lending di Indonesia. Berarti kalau yang rentenir tadi dia kurang lebih sama ya kayak fintech yang awal baru bermunculan tuh, yang marak, yang dia markup harganya, markup bunganya kayak terlalu jauh. Iya, kurang lebih sama. Hanya saja kalau fintech peer-to-peer lending yang ada itu dia online, kalau ini offline. Gitu aja sebenarnya. Bedanya cuma offline. Nah, kalau kita minjem ke fintech kan kita nggak tahu nih siapa yang ngasih dana, siapa yang apa dan sebagainya. Karena kan langsung dikasih oleh platform. Tapi kalau kita pinjam ke rentenir ya inilah tetangga, sama teman atau apa dan sebagainya. Lebih seperti itu. Tapi kalau di platform fintechnya, platform P2P lending itu sendiri, dia dikasih tahu nggak sih kayak misal mau minjem dana, tapi kita nggak tahu nih uangnya udah ada di platform tersebut, tapi kita bakal tahu nggak sih siapa yang nyumbang di platform tersebut. Jadi ada transparansi gitu. Itulah yang kita harapkan ya ke depannya gitu kan, terkait dengan transparansi. Sebenarnya ada pro kontra juga ya teman-teman ya, terkait misal saya minjem nih
kemudian saya tahu peminjamnya siapa, misal saya gagal bayar atau apa dan sebagainya, itu kan bisa saja anda neror saya. Betul. Dengan cara yang tidak prosedural. Tapi kalau saya gagal bayar, yang neror cukup si pihak platform, tapi dengan cara-cara yang udah berlaku sesuai undang-undang. Kalau anda yang langsung bertindak pada saya, anda bisa dong kirim pembunuh bayaran, Waduh, kirim iya, preman, bahaya, ngeri. bahaya. Jadi privasi itu pertama. Yang kedua juga menjaga rasa hormat diri lah, kehormatan diri. Kan minjem itu kan malu ya teman-teman ya. Iya, betul. Kalau kita tahu minjem ini, oh itu minjem rupanya, malu dong kita. Nah itulah salah satu pro kontra sebenarnya. Gitu. Tapi sebagai itu dari pihak si borrower, si peminjam. Iya. Adapun pihak yang meminjamkan atau lender atau investor itu dia kalau dia di beberapa aplikasi itu dia bakalan tahu uang dia tuh dialihkan ke sektor usaha ini, uang dia tuh iya, dipinjamkan ke ibu ini dan sebagainya gitu. Ada juga. Sebagai gantinya dia berarti tahu lah uangnya disalurkan kemana. Transparansi. Tergantung ini sebenarnya kebijakan dari platform itu sendiri. Berarti dibanding syariah konvensional, kira-kira amanan mana nih? P2P lendingnya. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu lebih aman syariah ya. Tapi kalau yang Anda maksud itu keamanan kayak keamanan diri ya, itu ya sebenarnya kalau lebih sama aja sebenarnya gitu. Hanya saja letak perbedaan dari konven sama syariah itu cuma terletak di akadnya itu aja. Akad dalam artian cara peminjaman itu aja gitu kurang lebih. Nanti kita akan bicara lebih dalam tentang mekanisme peer-to-peer lending itu bagaimana nanti. Nih sebenarnya saya kayak masih bingung gitu sama perbedaan prinsip si konvensional sama syariahnya. Ada nggak sih kan perbedaannya paling kelihatannya kayak akadnya doang kan berbeda. Nah bisa dijelasin yang lebih detail nggak tentang si perbedaan prinsip syariah sama ekonomi? Syariah sama ekonomi. Kok ekonomi syariah? Ini sebenarnya kayak saya tuh masih bingung ya kayak perbedaan si prinsip si peer-to-peer lending syariah sama konvensional tuh gimana? Kalau bisa kita lihat umumnya kan cuma lihat di perbedaan di akadnya aja. Sebenarnya yang lebih detailnya tuh kayak gimana sih? Terus juga ada nggak sih keuntungan atau kelemahan yang ditawarin dari si konvensional sama syariah ini? Oh iya, sebelumnya mau nambahin dulu gitu. Jadi kan bisa dilihat tadi ada perbedaan akad ya. Dimana ada salah satu akad kita pakai margin nih. Pakai margin. Jadi dia sistemnya bagi hasil. Bingung nih. Kayak sebenarnya bagi hasil tuh kita bisa nawar nggak sih? Atau kalau ada sistem bagi hasil kan bukannya sama aja kayak bunga ya. Jadi di platformnya itu udah nentuin nih ada bagi hasil sekian. Itu bisa ditawar atau enggak. Terus si bagi hasil tuh kayak rancu aja gitu sistemnya, kayak mirip-mirip bunga gitu. Apakah itu beneran syariah boleh atau enggaknya gitu? Oke, pertanyaan yang menarik ya teman-teman ya. Perbedaan mekanisme yang mendasar lah terkait yang konvensional maupun yang syariah. Dan hal serupa sebenarnya juga terjadi di perbankan. Iya, betul. Misalnya Bank BCA nawarkan bunga, di Bank Syariah nawarkan nisbah bagi hasil. Iya. Ya, di Itu peer-to-peer lending juga yang syariah itu nawarkan nisbah bagi hasil. Tapi kalau yang di konven nawarkan bunga. Lantas perbedaannya apa sih sebenarnya? Kan itu menarik. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman yang perlu kita ketahui bersama ya, yang membedakan antara konven sama syariah itu sebenarnya prinsipnya itu adalah terhindar dari maghrib. Apa itu maghrib? Ma itu adalah maisir. Maisir itu artinya spekulasi. Betul. Ya, dalam artian nggak boleh nih dalam transaksi kita ini kira-kira nggak boleh kira-kira, harus pasti dalam transaksi itu. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah G itu adalah goror. Goror itu adalah ketidakpastian. Dalam artian harus dijelaskan. Ini jangan sampai nanti di awal bagi hasilnya 10%, tiba-tiba di pertengahan berubah jadi 8%. Ini kan goror, nggak pasti. Yang ketiga adalah riba, maghrib, L sama riba, terhindar dari riba. Nah, inilah yang kita bahas. Ribanya di mana sih? Kan gitu. Oke. Saya memberikan dua contoh mendasar terkait perbedaan antara Anda misalnya minjam di konven, Anda misalnya minjam di yang syariah, kayak. Tapi sebelum saya menjelaskan dua hal itu,
saya ingin menjelaskan bahwasannya peer-to-peer lending itu dia terbagi 3 lagi teman-teman. Ya, ada peer-to-peer lending yang pertama adalah yang produktif. Contoh produktif itu adalah misal saya ingin buat usaha, saya butuh mesin mesin cup sealer misalnya. Saya nggak punya uang, saya pinjam dong ke peer-to-peer lending. Kalau saya pinjam ke bank, mana mungkin? Persyaratannya susah, ribet. Saya pinjam ke peer-to-peer lending. Akhirnya pihak peer-to-peer lending itu menyalurkan uang investor kepada saya. Itu produktif. Karena apa? Karena yang saya gunakan adalah untuk hal-hal yang menghasilkan ke depannya. Atau saya mungkin usaha tapi saya nggak punya modal, saya pinjam ke peer-to-peer lending, bikin usaha, namanya itu produktif gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya itu konsumtif. Apa itu konsumtif? Konsumtif itu misal, wah ini belum dapat kiriman nih dari orang tua nih, baru bulan depan, sedangkan uang udah sisa 10.000. Ini uang makan gimana ya? Ini uang bensin gimana ya? Ini uang paket gimana ya? Mau minjem malu sama orang tua, pinjam dong ke pinjol. Itu disebut dengan konsumtif. Jadi konsumtif itu yang kita pakai tapi habis. Beli bensin habis, beli kuota habis, beli makan habis. Tapi kalau beli mesin, ya mesinnya tetap ada dan bisa beroperasi dan menghasilkan uang ke depannya. Itu perbedaan antara produktif sama konsumtif. Nah yang terakhir adalah invoice financing. Apa itu invoice financing? Misal saya kan punya konveksi, tiba-tiba saya dapat orderan, alhamdulillah dari BUMN misalnya, Bib mau pesan dong PDH 10.000 pieces. Itu banyak nominalnya dong. Kalau satu PDH aja anggap 100.000, itu kalau dikali dengan 10.000 tuh bisa berapa ratus juta bahkan miliaran. Pertanyaannya, saya punya modal nggak untuk beli bahan baku? Nggak punya. Terus gimana dong? Sedangkan pihak perusahaan akan bayar kalau udah jadi itu PDH-nya. Saya mau bikin, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya modal segitu beli bahan baku. Apa yang saya lakukan? Saya pinjam ke peer-to-peer lending. Dia hampir sama kayak produktif sebenarnya, tapi ini lebih ke bantuan modal di awal saja. Nah, jadi pinjam ke peer-to-peer lending itu ngasih uang ke kita. Akhirnya saya sebagai owner konveksi, uang tersebut saya belikan bahan baku, saya jahit, jadi PDH-nya saya kasih ke perusahaannya, perusahaan baru bayar. Saya balikin itu ke peer-to-peer lending. Jadi invoice financing itu buat sebagai suntikan modal di awal saja. Jadi itu 3 ya sekali lebih. Nah, prinsip pertama tadi yang telah kita bahas tadi kan, kalau yang syariah bedanya dengan konven adalah terhindar dari yang namanya maghrib, maisir, riba dan gharar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasannya kalau konvensional itu dia umumnya itu dalam hal konsumtif. Fintech peer-to-peer lending itu konsumtif. Produktif itu jarang walaupun ada, tapi kebanyakan rata-rata itu konsumtif. Contoh Aku-Laku, ya kan, Kredivo, Easy Cash, ada kami, ya pikirnya kita pilih pinjol lah bahasa sederhananya. Ya pinjol, ada pinjol syariah, pinjol yang muslim lah ya, ada pinjol yang kafir, pinjol yang konvensional gitu lebih ya. Tadi itu yang konven ya, dia hampir rata-rata ke konsumtif walaupun ada yang produktif juga ya, tapi kebanyakan konsumtif. Adapun yang syariah itu dia sebisa mungkin menghindarkan diri dari hal-hal konsumtif. Dia cuman beroperasi pada umumnya dalam hal-hal produktif ya. Jadi Anda misal contoh peer-to-peer lending syariah, contohnya adalah Dana Syariah. Anda mau minjam ke situ buat beli buat beli makan, buat beli handphone, nggak bisa. Anda cuma bisa pinjam ke platform peer-to-peer lending syariah kalau tujuannya untuk usaha. Itu bedanya yang konven sama syariah. Jadi kalau Anda mau beli bensin pinjam uang buat traktir pacar atau ke peer-to-peer lending, nggak bisa. Yang syariah nggak bisa, karena syariah itu khusus buat produktif. Itu kan nggak mungkin kita traktir pacar tiba-tiba uang kita naik jadi 1 juta, kan nggak mungkin dong. Habis kan uang kita. Misal kita beli bensin, nggak mungkin dong beli bensin tiba-tiba di bensin itu keluar receh banyak, kan nggak mungkin. Jadi perbedaan mendasar kedua tadi itu. Jadi pertama tindak dari maghrib, yang kedua adalah bentuk layanannya. Kalau yang syariah itu lebih berfokus pada yang namanya produktif, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi kan riba, ini ribanya di mana sih? Bingung nih. Nisbah bagi hasil sama bunga kan kurang lebih sama, ya nggak sih? Saya beri contoh. Misal Mbak Arum, Anda mau
beli, Anda seorang pengusaha, Anda mau beli mesin kopi harganya 10 juta, oke ya. Anda pinjam ke, anggap ini peer to peer lending. Anda pinjam ke peer to peer lending. Bro, pinjam uang dong, gue mau beli mesin kopi nih 10 juta. Dari platform ini menawarkan bunga 20% dengan tenor misalnya 6 bulan. Oke ya. Otomatis 20% dari 10 juta adalah 2 juta. Jadi Mbak Arum itu wajib bayar setelah jatuh tempo itu sebesar 12 juta. Karena bunganya 20%. Oke ya. Nah, si peer to peer lending itu nggak mau tahu dia kalau Anda butuh 10 juta ya dikasih 10 juta langsung tunai. Ingat ya, langsung tunai. Nah, Anda nanti bayar ke dia berapa? 12 juta. Jelas ya bunganya di mana? Peminjaman yang pengembalian dengan tingkat tambahan. Itu bunga. Adapun Mas Fikri itu dia karena dia muslim yang kuat gitu kan, pinjam syariah gitu kan, sering ke masjid gitu kan, misalnya dia paham nih, wah riba nih haram nih, maisirnya nggak boleh, dicarilah yang namanya itu peer to peer lending yang syariah. Sama nih, Anda juga pengusaha kopi juga misalnya butuh mesin kopi 10 juta, datang ke peer to peer lending syariah, bang mau pinjam uang dong. Nih mau bikin usaha kopi nih tapi kurang mesinnya 10 juta, ini gimana? Coba dilihat usahanya prospek atau enggak, bagus atau enggak, ya kan dilihat dulu dong. Kalau usahanya abal-abal, usahanya fiktif, ya untuk apa kan? Dicek dulu. Kalau memenuhi syarat, baru Anda boleh dapat pinjaman. Lantas ketika Anda mau mesin kopi, peer to peer lending ini enggak berikan Anda uang tunai, tapi peer to peer lending syariah belikan Anda alatnya. Oh iya. Barangnya. Enggak berupa uang berarti. Enggak berupa uang. Kalau yang konven Anda dikasih uang tunai. Terserah Anda atau 10 juta mau diapain. Terserah. Mau 1 jutanya dipakai beli cilok ya silahkan, kan gitu. Berarti kalau misalnya saya bohong nggak saya beliin mesin kopi itu? Ya urusan Anda. Yang penting Anda harus balikin ke dia 12 juta. Gitu. Tapi kalau misalkan kan syariah tadi langsung barangnya. Kalau misalkan si pengusaha itu bohong, memanipulasi barang yang dikasih itu dijual lagi dan dipakai dan dananya dipakai untuk hal konsumtif itu. Nah, itu ada namanya itu pemantauan secara berkala biasanya. Jadi Anda ketika menjual yang penting terlepas alat tersebut mau Anda jual lagi mau apa itu terlepas, yang penting akadnya itu adalah pakai akad murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah itu adalah berasal dari kata ribhun. Ribhun itu artinya keuntungan. Jadi keuntungan yang disepakati di awal. Bro, ini saya beli mesinnya 10 juta nih. Ini saya kasih Anda. Tapi nanti saya kan ngambil untung nih. Nanti Anda ini ya balikin 12 juta ya, karena bagi hasilnya kan 20%, 2 juta. Jadi 2 juta itu sebagai kompensasi dari Anda kepada saya karena saya udah belanja. Jadi akadnya yang syariah itu jual beli. Jadi Anda butuh mesin kopi, saya beli dulu. Saya beli 10 juta, tapi Anda bayar ke saya jual kepada Anda 12 juta. Paham ya bedanya ya? Jadi akadnya itu murabahah, jual beli. Tapi kalau konven kepada Anda, Mbak Arum, itu bukan jual beli, tapi akadnya apa? Kordon itu artinya hutang piutang. Kan uang tunai, pinjam. Nah, yang ini utang piutang, kalau yang syariah itu murabahah, jual beli. Nah, itu mekanisme yang sangat mencolok ya, beda ya. Di situ sebenarnya memang benar kata Anda. Kan al-bai'u mislur riba dalam Quran. Sebenarnya jual beli itu hampir sama kayak riba, beda tipis. Jual beli ini riba, beda tipis kan? Itu dia. Makanya Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Karena kalau yang jual beli itu sepakati bersama, sama-sama enak. Ya enggak? Oh iya, Anda kan dah ini. Jelas, Islam itu adil, Islam itu menjaga perasaan satu sama lain. Tapi kalau yang bunga, bisa jadi kalau bunganya itu ngambang, flot, bisa jadi naik 25%, bisa jadi naik 30%. Anda bayar lebih tinggi lagi. Tergantung faktor eksternal berarti ya. Ngeri nggak? Ngeri dong. Kasihan Andanya. Jadi Islam itu benar-benar memastikan usaha nggak boleh bohong ya. Nih mesin pakai
Kalau Anda kasih 10 juta, dicilok 1 juta beli ini mesin, kagak dibeliin. Kan seperti itu, paling dibeliin mesin yang second ya, kurang lebih seperti itu. Jadi perbedaan mekanisme mendasar lah ya antara yang konven sama yang syariah. Jadi terletak di akadnya gitu. Nah, adapun kelemahan dan keuntungannya antara yang syariah sama yang konven tadi, ya jelas kita sebagai muslim terhindar dari riba dong. Itu usaha, masa usaha pakai bunga nggak berkah dong. Harus usaha, kita mengharapkan rezekinya dari hal yang haram kan untuk apa? Percuma. Kita bekerja bukan cari nominal, tapi kita cari keberkahannya. Sama kayak bisnis. Bisnis saya bukan nyari uang, tapi gimana caranya saya mencari keberkahan di sana. Dari uang yang saya dapatkan, saya sumbangkan ke panti asuhan, saya sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Keberkahan, bukan nominal. Seperti itu. Itulah bedanya Muslim planner sama yang planner pada umumnya. Adapun kelemahan dan keuntungan tadi yang telah saya sampaikan di awal ya, tadi jelas akadnya, nggak simpang siur kayak yang konven tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berbicara syariah itu tingkat pengembaliannya itu lebih pasti. Jadi peer-to-peer lending syariah itu bisa dipastikan secara keuangannya itu lebih aman daripada yang konven. Kenapa? Karena kalau yang syariah cuma menyalurkan kepada usaha pasti menghasilkan dong, ya nggak sih? Pengembaliannya ya lumayan tinggi. Tapi kalau saya kasih Anda buat beli skincare, Anda beli bensin, beli makan, menghasilkan nggak? Enggak. Pasti nggak baliknya. Nggak pasti baliknya. Jadi lebih riskan gagal bayar di yang konven ketimbang yang syariah, karena yang konven itu dia konsumtif. Kalau yang syariah produktif. Jadi kelemahan kelebihannya kurang lebih ya seperti itu. Adapun secara umum ya kurang lebih sama aja lah pada umumnya. Jadi saya cuma menjelaskan secara spesifik letak keuntungan kita kalau kita berakad secara syariah, kurang lebih seperti itu. Tapi gimana kalau misalnya kita minjem di si syariah ini terus ternyata kitanya bangkrut tuh gimana? Nah, jadi dalam fintech itu juga ada yang namanya, kalau di bank itu kan ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Dalam artian ketika kita naruh uang 100 juta di bank, kemudian banknya fraud, bangkrut atau ada kesalahan teknis, uang kita hilang dong. Ada LPS, uang kita dijamin di sana, pasti balik. LPS. Tapi kalau di fintech peer-to-peer lending itu namanya biasanya pakai asuransi. Ya, jadi asuransi itu ada yang tingkat 100%, ada yang tingkat pengembaliannya itu 50%. Misal Anda pesan 10 juta, ternyata di tengah jalan Anda gagal bayar, bangkrut usahanya. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah investor dong. Saya kan naruh uang ke peer-to-peer lending dengan harapan uang tersebut balik. Peer-to-peer lending nyalurkan kepada Anda sebagai pengusaha, tapi qadarullahnya Anda nggak bisa balikin karena gagal bayar. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan saya dong sebagai investor. Tapi ingat, biasanya ada skema asuransi. Jadi uang saya di backup hampir sama kayak yang bank tadi. Tapi kalau di sini namanya asuransi peer-to-peer lending namanya biasanya. Dan kurang lebih seperti itu. Tapi banyak juga kasus-kasus pinjol yang gagal bayar, investornya nggak balik uangnya. Kayak Investri tadi yang saya sampaikan. Ownernya kabur. Jadi orang-orang yang udah nanam 100 juta, orang yang nanam 50 juta, balik nggak uangnya? Enggak, hilang. Makanya harus hati-hati. Makanya dalam portofolio investasi itu kita harus pandai mendiversifikasi portofolio. Jangan semuanya ke uang cash, jangan semuanya all in emas, jangan semuanya all in saham, jangan semuanya all in peer-to-peer lending. Enggak. Emas berapa persen, peer-to-peer lending berapa persen, tanah berapa persen, ini berapa persen. Jadi diversifikasi portofolio. Kan don't put your egg at one basket. Jadi jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya pecah semua telurnya. Ya itu prinsip dasar investasi lah kurang lebih. Iya, buat meminimalisir risiko. Insyaallah gitu. Nah, kalau di kalangan kita kan lebih banyak orang-orang tuh lebih ke konvensional ya daripada syariah. Kira-kira yang syariah ini nanti bisa nggak sih bersaing gitu di masa yang akan datang dengan konvensional gitu? Dan lebih berkembang gitu. Iya. Kalau orang muda kayaknya kalau syariah kayak apa sih? Kayaknya masih kurang gitu atau skeptis lah. Dan gini, sama halnya sama koperasi dan perbankan.
koperasi itu kan dia sama-sama apa pembiayaan, peminjaman segala macam, dan bank juga begitu. Tapi kenapa si koperasi ini sangat awam, terutama di generasi sekarang. Kalau yang zaman dulu kayak generasi milenial, boomers dan generasi X, dia kan masih percayalah pada koperasi, kayak masih rame gitu, koperasi di sekolah, koperasi di pertanian dan sebagainya. Nah, kenapa pada saat ini tuh koperasi yang justru lebih aman, bisa dibilang lebih aman, dia lebih menurun daripada perbankan itu. Apakah itu faktor pemasarannya, apakah itu faktor dari masyarakatnya? Dia lebih memilih FOMO atau gengsi gitulah. Iya, sama halnya sama ini yang syariah sama konvensional kan. Yang syariah justru kayak lebih apa? Kurang kayak BMT lah ya. Oke. Kelihatan di situ. Nah, itu sebenarnya ini ya, kalau koperasi tadi ya. Memang benar kata Mas Fikri berkaitan dengan namanya strategi pemasaran. Zaman sekarang ya harus mengikuti perkembangan zaman dong. Semua orang sekarang TV lah contohnya, udah terdistribusi dengan yang namanya HP. Jarang orang nonton TV. Paling TV nganggur ya nggak sih di rumah. Kalau nggak TV dipakai main PS sama teman-teman dan sebagainya. Ya tadi karena eranya sekarang itu udah berubah. Kalau kita lihat koperasi, dikit koperasi yang go digital, koperasi masih jadul ya nggak sih? Sama kayak BMT juga, itu kan masuk ke LKM ya, lembaga keuangan mikro. Kalau yang syariah LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, itu mereka pemasaran cuman orang-orang tua aja, cuman ngandelin datang ke pengusaha, Pak, ini saya punya produk gini. Jadi kurang menjangkau. Banyak yang kurang peduli juga. Kurang peduli. Beda halnya dengan perbankan kan lebih besar, orang tahu di mana-mana, orang tahu bank. Lihat kiri bank, lihat kanan bank, apa sih bank gini-gini. Nah, dia akhirnya tahu produk-produk itu. Tapi kalau koperasi udahlah dikit, nggak masif lagi pemasarannya. Itu yang menyebabkan koperasi itu kurang tumbuh. Beda halnya dengan peer to peer lending yang luar biasa ya tumbuh pesatnya ya. Karena apa? Karena dikit-dikit iklan Easy Cash, ada lagu di YouTube, kita nonton Spotify dengar lagu di Spotify ada iklan pinjol, nonton YouTube ada iklan ini, masif. Karena apa? Karena mereka paham media marketing pada saat ini yang lebih efektif adalah lewat sosial media. Semua orang nggak mungkin nggak punya HP, bocil aja punya HP main FF-nya nggak sih? Iya, itu dia. Jadi salah satu hal yang mengakibatkan ada yang menurun, ada yang menaik itu dari strategi pemasarannya. Jadi go digital sekarang, apalagi sekarang udah zaman AI, zaman robotik, itu harus lebih menyesuaikan kembali. Jadi udah seleksi alam nih sebenarnya, mereka yang nggak beradaptasi bakalan musnah oleh alam, kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan perkembangan peer to peer lending syariah ke depannya ya. Kalau diingat UMKM itu menyumbang 60% PDB Indonesia. Jadi pendapatan Indonesia itu 60%-nya itu kurang lebih dari UMKM. Orang-orang jual siomay, orang-orang buka orang-orang nasi padang, orang-orang yang buka restoran di jalan, itu UMKM gitu. Itu menyumbang 60% dari PDB Indonesia. Otomatis dengan banyaknya jumlah UMKM, apalagi sekarang ya zamannya serba krisis ekonomi, PHK di mana-mana, otomatis orang mau buka usaha dong. PHK mau kerja di mana? Usaha modalnya dari mana? Ini kan gitu. Jadi kalau menurut kacamata saya pribadi dan dari beberapa artikel-artikel ilmiah yang telah saya baca juga, kedepannya peer to peer lending ini emang selama perbankan masih ada, peer to peer lending juga masih ada. Kenapa? Karena bank juga menyalurkan kredit, menyalurkan pembiayaan. Hanya saja mereka cuman milih yang orang-orang tertentu saja. Adapun orang-orang yang nggak terpilih atau unbankable, seperti UMKM yang sulit persyaratan-persyaratan yang telah saya jelaskan di awal, mereka pelariannya kemana? Itulah ke peer to peer lending. Jadi perkembangan kedepannya emang cukup pesat, luar biasa kedepannya, apalagi di tengah krisis ekonomi, orang butuh uang dan sebagainya. Itu adapun yang syariah, mengingat Muslim ini kan mayoritas ya di Indonesia, kurang lebih sekitar 87%. Semakin kita tingkatkan kesadaran literasi syariah, orang akan lihat, oh ternyata syariah itu lebih aman dan lebih menguntungkan untuk investasi. Itu dari segi investor.
dari segi peminjam, minjam di minjam di peer to peer lending syariah itu uangnya lebih pasti, nggak nambah kayak di konvensional gitu. Dan ya tadi berkaitan dengan literasi keuangan syariah. Kalau Anda bikin usaha tujuannya berkah, jangan mulai dari hal-hal yang berbau riba, karena riba menyengsarakan Anda. Jadi kalau lebih seperti itu ya. Bagaimana sih perkembangan dari peer to peer lending syariah ke depannya? Insya Allah itu akan terus pesat ya. Teman-teman boleh coba investasi, punya uang 100.000, coba investasi di dana syariah, bisa 100.000. Kalau kita kan beli saham kan ya ini ya riskan ya, kadang kita beli saham itu kadang hilang duitnya, kadang apa dan sebagainya, dan juga capek juga kita mantap pergerakan gitu kan. Nah ya dalam Islam itu yang boleh investasi, bukan trading sebenarnya. Kalau kita bahas tentang investasi syariah lebih dalam itu mungkin di sesi lain ya. Kita fokus kepada skop peer to peer lending syariah saja. Kurang lebih ya seperti itu sih. Mungkin kalau untuk tantangan terbesar ya risikonya jelas lebih besar ya daripada bank-bank. Nah, karena ya tadi masyarakat yang tidak punya jaminan. Benar. Jadi banyak masyarakat yang belum tersentuh lah oleh bantuan ekonomi dari si kaya. Sebenarnya itu kan penyaluran antara kekayaan antara si kaya sama si miskin sebenarnya. Tapi mereka nggak dapat akses gitu loh, karena persyaratan yang begitu ribet di perbankan. Hadirlah peer to peer lending tadi. Ya insya Allah ke depannya ini tetap akan berkembang lah sesuai dengan perkembangan zaman intinya. Meskipun kalau kita lihat tadi ya di YouTube, Spotify dan media lainnya, dia ya lebih masif yang konvensional gitu. Kalau kenapa yang syariah tuh kayak jarang kelihatan gitu? Nah, karena ya memang miris ya, lihat di YouTube tiba-tiba iklan pinjol yang itu konven semua dengan bunganya tinggi loh, bunganya ini loh, gini. Mereka menawarkan bunga, udah jelas itu riba kan dalam Islam, kita menghindari. Nah itu menjadi kritik besar juga bagi kita semua ke depannya, bahwasannya para developer atau para stakeholder dari peer to peer lending syariah, ayolah imbangi masifnya iklan yang konven, masa yang syariah kalah iklan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita bisa beri masukan kepada OJK gitu kan, bahwasannya OJK ini biar industri keuangan syariah kita khususnya di peer to peer lending syariah kita berkembang, itu kasih insentif dong kepada mereka, dalam artian jangan dipajakin terlalu tinggi. Kalau dipajakin terlalu tinggi, mereka dia untungnya kecil, dipajakin tinggi, mereka sulit untuk berkembang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin kita perbanyaklah, serikandi muslim ke depannya, yang setidaknya kita paham lah bedanya syariah sama konven itu apa. Itu tuh yang perlu ditingkatkan. Benar, dari jadi masyarakat. Benar, sosialisasi ke teman-teman, sosialisasi ke masyarakat, ya ke keluarga dulu lah. Ada mak bapak kita, Pak, ini loh Pak, kalau mau pinjam gini, ini ada konven, ada ini. Insya Allah dari situlah akan melahirkan generasi-generasi pejuang ekonomi Islam ke depannya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Soalnya kadang suka ada kan yang denial kayak FOMO di konvensional, pas di syariah dia apa sih syariah? Mending konvensional yang udah jelas. Kayak dia lebih apa ya? Pola pikirnya lebih masuk di doktrin oleh lembaga-lembaga yang konvensional gitu. Jadi untuk yang syariahnya kemungkinan masih minim. Itu hal tersebut terjadi karena inilah, apa sih syariah sama aja. Sebenarnya kata-kata sama aja itu yang berbahaya. Mending inilah, ini kan lebih banyak penggunanya, lebih ini dan sebagainya, lebih terpercaya nih, gini. Sebenarnya hal tersebut terjadi karena kekurangan literasi keuangan syariah. Mereka belum paham secara detail bedanya apa sih. Kelihatan tampak sama tuh, Anda pinjam 10 juta balik 12 juta, Anda pinjam 10 juta balik 20 juta, sama-sama 12 juta. Tapi bedanya apa? Itu yang kita ini masih abu-abu, masih samar. Dalam Quran menjelaskan riba tuh hampir sama kayak jual beli, hampir sama. Cuman beda di beberapa titik saja. Iya, secara nggak langsung dia kayak mirip-mirip lah ya. Mirip. Tapi kalau kita selami lebih dalam lagi,
di situ kan ada kata-kata tertentu yang membuat lebih jelas gitu. Jadi orang juga lebih percaya gitu kan. Benar. Banyak sebenarnya kalau kita mau belajar akad, ada akad mudharabah, musyarakah, mudharabah itu ada untuk pembagiannya lagi gitu kan. Ada murabahah, banyak, ada ijarah, ada rahan. Kita kan udah bahas tentang P2P, konven sama syariah gitu kan. Ada kelebihannya, kelemahannya, terus banyak contoh-contohnya juga di Indonesia. Kayak contoh perusahaannya banyak, tapi kita tuh masih bingung gitu. Ada nggak sih dari Habib sendiri rekomendasi nih bagi kita tuh yang masih ragu untuk memilih platform P2P tersebut? Kalau dari saya pribadi lihat legalitasnya, ya dia udah terdaftar OJK atau tidak, itu syarat yang wajib harus kita penuhi. Kalau nggak terdaftar di OJK, bisa jadi dia itu ilegal, bisa jadi itu scam, bisa jadi itu pakai skema Ponzi. Jangan sampai. Lihat dia terdaftar OJK atau tidak. Oke ya. Kemudian yang kedua, lihat struktur perusahaan dari P2P lending tersebut. Ya, apalagi yang khususnya syariah, lihat apakah dia punya dewan pengawas syariah atau belum, apakah dia udah dapat persetujuan dari DSN MUI atau belum, kan gitu. Jadi lihat legalitasnya. Kalau kita ingin menghilangkan rasa takut kita untuk meminjam dana atau menginvestasikan dana kita di platform P2P lending tadi, intinya lihat legalitasnya. Kalau dia legal, monggo. Kalau nggak legal, hati-hati. Oke. Wah, luar biasa banget nih insight hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi referensi gitu dan membuka wawasan buat teman-teman yang masih awam gitu tentang fintech dan peer-to-peer, terutama ya bingung antara milih konvensional atau syariah gitu kan. Makasih juga untuk Habib yang telah meluangkan waktunya nih jadi narasumber dari podcast kita. Dan tentu saja terima kasih juga untuk yang udah dengar sampai akhir. Jangan lupa follow dan subscribe ya, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Iya. Bye. Udah. Dah.